Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa di dalam program Night Call bersama saya Pendeta Gladys Marcelin Wilhelmina Rompas, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Iktus Tumbang Titi, Pospelkes Bukit Sion Sungai Melayu Raya, dan Sektor Pelita Hidup Laman Baru. Saat ini sebelum beristirahat di malam hari, mari kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami memohon tuntunan hikmat Tuhan agar kami dapat memahami seluruh isi firman Tuhan ini, dan lebih daripada itu kami dimampukan untuk melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah Tritunggal, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB, pembacaan perenungan kita pada malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-43. Injil Markus pasal 5 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-43 yang menyatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB, jika kita membayangkan situasi kondisi yang dialami oleh Yairus, seorang ayah, orang tua yang berusaha mencari kesembuhan bagi anak yang dikasihinya. Dengan penuh iman, keyakinan, Yairus bertemu dengan Yesus dengan harapan bahwa Yesus dapat menyembuhkan anak yang dikasihinya. Namun, hati orang tua mana yang tidak hancur ketika dia sudah berjuang berusaha untuk memperoleh kesembuhan bagi anaknya, namun berita yang dia dengarkan bahwa anaknya telah tiada. Tetapi kehadiran Yesus saat itu tidak membuat situasi semakin memburuk. Justru kehadiran Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi Yairus. Dengan kalimat, "Jangan takut, percaya saja." Ucapan ini hendak menegaskan bahwa kehadiran Yesus bukan untuk membawa kesia-siaan, melainkan membawa kehidupan dan juga hal-hal yang baik dalam kehidupan Yairus. Ketika Yesus tiba di rumah Yairus, saat itu suasana duka sangat tergambarkan di ayatnya yang ke-38. Situasi, kondisi di rumah Yairus saat itu, Yesus melihat dan juga Yesus menyampaikan bahwa anak Yairus ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi saat itu kondisinya orang-orang yang ada di tempat itu merespon kurang baik dari perkataan Yesus.
Dan saat itu Yesus menunjukkan, menyatakan mujizatnya dengan sentuhan kasih dan perintah tali takum. Perintah dalam bahasa Aram yang kita artikan adalah, hai anak perempuan, bangunlah. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus ini bukanlah sebuah kalimat tanpa makna, tetapi di dalamnya ada sebuah kehidupan dari iman dan harapan, serta menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan bagi kehidupan setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Dan hal ini juga ditunjukkan ketika anak itu dapat kembali bangun, berdiri, dan kembali berjalan. Dan ini membuat banyak sekali orang-orang menjadi heran dan juga menjadi takjub. Dan hal menarik lainnya yang bisa kita baca, kita lihat di dalam konteks bacaan kita pada malam hari ini, bukan hanya tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi juga ketika Yesus menyuruh mereka untuk memberikan anak ini makan, di sini terlihat bahwa Yesus ketika ia memberikan kehidupan, ketika Yesus telah memberikan sebuah kehidupan, tetapi juga perlu adanya makanan. Makanan inilah yang akan menyokong dan menumbuhkan kehidupan yang telah diberikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB, melalui teks ini ada 2 poin relevansi yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hiduplah beriman kepada Tuhan. Iman adalah satu-satunya obat di dalam kehidupan kita ketika kehidupan kita terasa tidak baik-baik saja. Saat kita merasakan takut, saat kita merasakan khawatir, atau bahkan ketika kita merasakan keputusasaan di dalam kehidupan kita. Tetapi iman kepada Yesus Kristus adalah kekuatan sejati untuk kita dapat memperoleh pengharapan di dalam kehidupan kita. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita untuk berada di situasi yang kurang baik. Kadangkala Tuhan mengizinkan kita berada pada situasi yang sulit atau bahkan dalam situasi kehilangan harapan. Tetapi inilah bagian dari cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa. Dia adalah Tuhan yang memiliki otoritas di dalam kehidupan setiap ciptaannya. Sehingga di dalam keadaan, situasi, kondisi yang tidak baik-baik saja, kita mau datang kepada Tuhan, Ia berkenan untuk melihat iman kita kepada Tuhan, bagaimana kita mau meminta kekuatan kepada Tuhan, dan bagaimana kita mau mengakui keterbatasan, kerapuhan kita sebagai ciptaan. Maka dari itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita mau berjalan di dalam iman pengharapan kita yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dalam kehidupan yang kita jalani sepanjang hari ini, tentunya ada berbagai dinamika kehidupan yang kita hadapi. Mungkin saja ada berita yang kurang baik yang kita dengarkan. Mungkin saja ada berita yang mengecewakan, ada berita yang menyakitkan hati yang kita terima, atau mungkin ada berita yang membuat kita kehilangan harapan. Tetapi melalui Yairus, kita mendapatkan sebuah refleksi kehidupan, bahwa ada pemulihan kehidupan di dalam Yesus. Yesus bukan hanya hadir di dalam kehidupan kita, tetapi Yesus juga menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita, dalam berbagai persoalan, pergumulan kehidupan yang kita lalui, bagaimana kita mau menaikkan seruan doa permohonan kepada Tuhan dalam berbagai hal yang kita hadapi di hari kita, di dalam berbagai hari-hari yang kita jalani. Sebelum kita menutup hari ini, mari bersama-sama kita mengakui
bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat kita ketika kita jatuh. Tangan Tuhan tidak tertutup untuk menolong setiap umatnya yang menyerukan namanya di dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Tangan kasih Tuhan senantiasa memulihkan kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan peduli, Tuhan juga memperhatikan setiap kebutuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau datang, kita mau berserah pada pertolongan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur ketika kami dikuatkan melalui perjalanan iman Yairus. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri, namun Tuhan terus menyertai, bahkan Tuhan terus menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui isi renungan ini kami dikuatkan, serta ketika kami beristirahat malam hari ini, dalam berbagai proses kehidupan yang telah kami lewati, dalam kelelahan tubuh, baik mental, jiwa kami boleh dipulihkan kembali, kami boleh disegarkan kembali dalam istirahat malam hari ini. Dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan, esok pagi kami boleh dibangunkan dengan jiwa yang baru, sehingga kami terus melihat bagaimana kasih Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan secara penuh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kasih Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu terus ada menopang kehidupan kami. Tuhan yang memulihkan dan Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah seruan doa permohonan kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB, demikianlah perenungan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.